Kabel mirroring PX MHA30C yang katanya support hampir ke semua perangkat Android dan dapat menampilkan resolusi hingga 2K 60 fps. Namun bagaimana dengan performanya? Simak terus. Jadi di video kali ini kita akan mereview sebuah kabel mirroring atau kabel converter USB Type-C to HDMI tipe MHA30C dari brand PX. Jadi buat teman-teman yang belum tahu mengenai brand PX ini, jadi brand PX ini berasal dari negara Taiwan ya, dan mereka udah berdiri selama lebih dari 50 tahun guys. Dan mereka ini fokus memproduksi produk-produk seperti mirroring ataupun video capture. Jadi secara kualitas sih oke lah untuk secara kualitas ya, seharusnya ya. Oke, jadi selanjutnya, oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih kegunaan atau fungsi dari kabel mirroring ini. Jadi fungsi dari kabel mirroring atau converter ini adalah yaitu untuk menampilkan layar yang ada di device 1 ke layar yang ada di device 2. Misalnya layar dari Android mau ditampilkan di layar TV kita, itu bisa guys. Atau layar Android pengen ditampilkan di layar laptop atau layar PC, atau mungkin ke proyektor, itu bisa juga guys. Jadi fungsinya kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Sebelum kita unboxing, kita lihat dulu tampilannya dari depan, atas hingga ke belakang guys. Jadi untuk tampilan depannya sendiri, ini ada gambar di konektor pertama, itu ada tampilan konektor HDMI nya, kemudian ada konektor satunya lagi yaitu konektor Type-C nya guys. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita bisa lihat secara fisik ya. Kemudian di bagian samping sini aplikasi mobile phones-nya. Kabel ini support untuk Android 6 ke atas. Android 6 ke bawah itu udah nggak support lagi guys. Dan support untuk konektor Type-C 2.0. Jadi hampir semua device Android harusnya mendukung sih guys. Karena rata-rata kan udah Type-C 2.0. Kalau misalnya Type-C 3.1 mungkin nggak semua device Android yang bisa menggunakan kabel ini. Oke, selanjutnya pada bagian bawah yang nggak ada ya. Samping sini hanya ada beberapa keterangan. Atas juga kurang lebih seperti itu guys. Kemudian bagian belakangnya ini ada drawingnya ya. Nah seperti ini guys. Ini ada input dan outputnya ke TV, display maupun ke proyektor. Sedangkan inputnya dari tablet ataupun smartphone. Nah ini ada beberapa fitur-fitur tambahan ya. Di sini untuk fitur-fiturnya udah kita jelaskan sebelumnya. Ini high definition picture-nya 2K 60 Hz atau 60 fps. Jadi bisa mendukung hingga resolusi 2K 60 fps guys. Plug and play, tapi ini berlaku untuk iPhone aja atau laptop. Sedangkan untuk Android mungkin kita membutuhkan sebuah aplikasi, nanti bakal aku jelasin guys. Oke, selanjutnya di sini ada produk spesifikasi. Untuk panjangnya sendiri 2 meter. Panjang kabelnya 2 meter ya. Warnanya space gray. Konektornya USB Type-C 2.0. Tipenya MHA30C. Materialnya aluminium alloy plus PVC dan lain-lain guys. Oke, seperti itu. Oh ya, hampir lupa guys. Di sini ada garansinya ada 18 bulan guys. Ini lama banget guys ya. Ini aku juga heran sih, untuk produk-produk seperti ini sih biasanya hanya 12 bulan ataupun paling lama sih 12 bulan atau 1 tahun. Ini 1 tahun setengah guys. Ini lama banget guys. Buat kalian yang pengen menanyakan produknya lebih lanjut, mungkin bisa telepon ke sini guys ya. Entah itu menanyakan perihal garansi ataupun permasalahan lainnya dari produk ini, kalian bisa telepon langsung ke sini. Tadi aku coba telepon dan ternyata memang service centernya atau customer service-nya itu cukup responsif guys. Jadi itu aja. Jadi langsung saja kita buka guys ya. Di sini ada stikernya, lemnya. Kita lepasin dulu ya. Kita lepasin lemnya. Sini juga guys. Langsung kita unboxing aja. Nah, oke. Di sini kita dapat kabelnya, kabel mirroringnya langsung. Kemudian, oh ya itu aja guys. Tidak ada manual booknya guys. Dan kartu garansi harusnya sih ada sih guys. Nggak ada ya? Ya mungkin kita cukup menyimpan kotaknya aja guys ya untuk klaim garansinya. Untuk manual booknya mungkin juga ya, atau mungkin karena semua fitur-fiturnya udah ditampilin di sini, jadi kita udah nggak dapat manual booknya guys. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kita langsung cek aja langsung guys. Nah kabelnya kurang lebih seperti ini. Nah
Ini ada dua konektor guys ya. Yang pertama konektornya konektor HDMI. Di sini ada tulisan PX, brandnya PX. Kemudian ada tulisan 2K 60Hz. Jadi ini sudah support hingga resolusi 2K 60Hz atau 60 fps. Nah, sedangkan di konektor satunya yaitu konektor Type C dan di sini ada tulisan juga PX. Secara desain sih ya oke sih guys, secara desainnya, karena di sini tampilannya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu standar amat guys. Padahal ini harganya cuma 100 ribuan ya. Biasanya kabel-kabel mirroring seperti ini biasanya tampilannya polosan aja. Dan ini biasanya plastik guys untuk kabel mirroring yang biasanya untuk harga 100 ribuan. Tapi ini cukup menarik ya karena materialnya ini udah aluminium alloy. Nah, buat kalian yang belum tahu mengenai aluminium alloy itu seperti apa, jadi ini adalah jenis aluminium yang bisa dengan mudah menghantarkan panas keluar guys. Jadi mungkin secara teknis ya, ini tidak akan cepat panas guys. Tapi nanti kita akan coba langsung ya. Cukup solid guys ya. Panjangnya 2 meter guys. Ini panjang banget guys ya. Nah, ini buat streaming game ataupun buat presentasi ini oke banget sih, karena kabelnya panjang banget, jadi lebih fleksibel lah untuk kita gunain misalnya presentasi ataupun untuk streaming. Mungkin layarnya agak jauh atau mungkin kita pengen bebas gerak, jadi ini cukup membantu lah apabila kabelnya sepanjang ini guys. Nah, untuk bahannya sendiri, bahan kabelnya sih masih menggunakan PVC ya, tapi nggak masalah sih guys. Yang penting kualitasnya bagus ya. Ini nggak lemas-lemas amat. Dan ini sepertinya cukup kuat guys. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita coba langsung guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cara penggunaan atau cara pengaplikasiannya. Jadi di sini kita akan menampilkan layar HP kita ke monitor komputer yang ada di depan guys ya. Jadi caranya kita langsung colokkan aja dari layar HP kita seperti ini guys. Nah, selanjutnya untuk konektor HDMI-nya kita colokkan di monitor yang ada di depan sini. Jadi langsung aja guys kita colokkan guys. Nah, oke. Jadi sekarang posisinya udah kita colok guys ya. Apabila udah dicolok seperti ini, sekarang kita tinggal nyalakan komputer kita, monitor kita maksudnya. Kita nyalakan guys ya. Nah, jadi setelah kalian menyalakan monitor, apabila udah muncul barcode seperti ini, tandanya kalian udah berhasil menghubungkan kabelnya ke layar monitor kalian guys. Jadi barcode ini fungsinya untuk mendownload aplikasi pendukung yang akan kita download di HP kita atau di device satu kita. Nah, selanjutnya tinggal kita scan aja guys barcode-nya. Nah, kalian tinggal buka aplikasi scanner. Nah, selanjutnya kalian tinggal pindai barcode yang ada di layar monitor tersebut. Kemudian kalian ikuti instruksinya, lalu download aplikasi yang disarankan. Nah, seperti ini guys. Nah, oke guys, setelah kalian berhasil menginstal aplikasinya, selanjutnya kalian tinggal buka saja aplikasi drone screen-nya. Secara otomatis layar HP kalian akan muncul di layar monitor. Selanjutnya kalian tinggal atur untuk screen resolution ataupun settingan-settingan lainnya. Di sini kita atur screen resolutionnya menjadi 1920 kali 1080. Jadi di sini maksimal paling tinggi itu screen resolutionnya itu jadi 1920 kali 1080. Mungkin untuk monitor yang lebih bagus lagi atau monitor dengan kualitas resolusi yang lebih bagus lagi mungkin bisa ditingkatkan lagi guys. Karena di sini maksimal kualitas resolusi yang bisa ditampilkan yaitu 2K 60 fps. Nah, cuman untuk layar yang kita gunakan itu mentok di 1080 atau full screen aja guys. Oke, langsung kita coba aja buka aplikasi Mobile Legends guys ya. Untuk audionya pun bisa langsung terhubung ya secara otomatis ke monitor kita. Jadi untuk hasil mirroringnya kurang lebih seperti ini guys ya. Ini nggak terlalu, hampir sama sekali nggak ada delay ya. Sebenarnya ada sih delaynya guys, tapi nggak terlalu terasa ya. Menurut aku ini nggak mengganggu sih guys untuk delaynya. Nah, seperti ini guys. Jadi kalian bisa bermain lebih enak lah menurut aku lah. Ini aku udah main sekitar 15 menitan guys ya. Dan baterai yang berkurang itu sekitar 3% guys. Tadi ada 62,
Sekarang tinggal 58% untuk baterainya. Jadi untuk penggunaan baterai sih, konsumsi baterainya sih nggak terlalu boros guys ya. Mungkin untuk digunakan beberapa menit lagi mungkin mulai berpengaruh karena HP kita udah mulai panas guys. Jadi nanti kita lihat lagi guys. Nanti aku bakal review secara lengkap di akhir video guys ya. Kita goyang ke sini, kita belok ke sini, belok 1 2 3. Nah, 1 2 3. Nah, jadi delaynya itu nggak terlalu terasa guys. Jadi menurut aku masih aman lah untuk delaynya guys ya. Nah, jadi yang kita fungsi yang kita perlihatkan saat ini yaitu hanya fungsi untuk mirroring aja guys. Sedangkan untuk melakukan streaming kita membutuhkan alat video capture lagi guys ya, untuk melakukan streaming di OBS karena ini hanya untuk mirroring aja ke layar monitor. Jadi untuk menghubungkan ke PC agar bisa terhubung ke OBS kalian membutuhkan aplikasi tambahan guys. Maksud saya alat tambahan guys, yaitu video capture guys ya. Oke guys, jadi setelah kita review secara keseluruhan baik itu dari segi fisik maupun performanya, ada beberapa hal yang bisa aku simpulkan buat kalian terkait kabel mirroring MHA30C ini guys. Jadi yang pertama secara fisik ya, untuk kualitasnya sih menurut aku udah bagus banget guys ya. Selain memiliki material yang terbuat dari aluminium alloy, produk-produk dari brand PX ini memang terkenal dengan kualitasnya guys ya. Selain itu kabelnya juga lumayan panjang yaitu 2 meter, jadi menurut aku hal tersebut cukup bisa membuat kita lebih nyaman dalam mengatur posisi di kedua perangkat yang terhubung guys. Namun tetap saja ya, kita belum tahu untuk penggunaan jangka panjang, tapi sejauh ini masih oke banget lah. Selanjutnya untuk performanya, ini mungkin yang paling menonjol ya dari kabel mirroring MHA30C ini. Soalnya setelah sebelumnya tadi kita udah coba mirroring ya guys ya, tampilan layar HP aku untuk bermain game Mobile Legends. Tadi kita udah coba bermain kurang lebih 45 menit. Itu hampir sama sekali tidak ada penurunan performa guys. Dari awal hingga akhir hampir tidak ada terasa ada delay sama sekali ya. Meskipun ada, menurut aku itu tidak sampai mempengaruhi jalannya permainan guys. Dan juga pada bagian konektor HDMI nya ini, setelah kurang lebih 10 menit bagian aluminium alloy-nya akan terasa sedikit lebih panas guys. Tapi itu bukan berarti kabel mirroringnya jelek ya guys. Itu merupakan salah satu fungsi dari material aluminium alloy-nya, yaitu untuk menghantarkan dan mengeluarkan panas berlebih pada konektornya. Jadi buat kalian jangan langsung panik ya apabila pada bagian aluminium alloy-nya tiba-tiba panas, atau mungkin panasnya itu tiba-tiba naik secara drastis ya. Karena memang fungsi dari aluminium alloy tersebut untuk menghantarkan panasnya keluar. Jadi pada bagian material tersebut mungkin akan terasa sedikit lebih panas. Dan yang terakhir dan yang terpenting yaitu kabel mirroring ini dapat berfungsi dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun, dan itu yang terpenting guys. Karena sejauh ini untuk produk-produk di harga 50.000 hingga 150 ribuan itu biasanya terkadang ya, tidak semua, namun terkadang ada beberapa produk pada awal pembelian itu memang produknya banyak yang cacat produksi ya, atau mungkin tidak berfungsi dengan baik. Namun sejauh ini untuk produk mirroring ini bisa berfungsi dengan baik guys. Oke, sedangkan untuk kekurangannya mungkin pada kabelnya aja kali ya yang masih menggunakan material PVC, namun itu juga tidak terlalu menjadi masalah sih, karena mengingat harganya yang cuma ada di kisaran harga 150.000 hingga 180 ribuan, menurut aku itu udah cukup sebanding lah. Meskipun banyak ya kabel mirroring murah di harga 80 ribuan hingga 100 ribuan, namun aku sama sekali tidak menyarankan guys. Karena untuk harga yang terlalu murah kita tidak bisa menjamin kualitas dari produknya bagus atau tidak. Jadi aku tetap sarankan itu carilah produk yang berkualitas meskipun harganya agak sedikit lebih di atas lah. Oke, dan untuk kesimpulannya secara overall, dengan kualitas, performa, serta harga dari kabel mirroring MHA30C ini, menurut aku ini sangat worth it sih guys. Dan kabel mirroring ini benar-benar sangat membantu ya untuk kegiatan-kegiatan seperti nonton, streaming, presentasi, maupun streaming game di PC. Namun khusus untuk streaming game di PC, mungkin kalian membutuhkan perangkat tambahan yaitu video capture card. Nanti aku juga bakal membahas tentang
perangkat tersebut di video berikutnya guys. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Oke, jadi sampai di sini dulu review kita kali ini. Buat teman-teman yang tertarik dengan kabel mirroring MHA30C ini, mungkin kalian bisa membelinya langsung di toko elektronik terdekat di kota kalian masing-masing. Atau kalian juga bisa beli langsung melalui link pembelian resminya yang udah aku cantumkan di deskripsi video ini. Oke, terima kasih sudah menonton and see you in the next video.